Baik, di video kali ini kita akan membahas cerita horor yang berasal dari negara kakek Sugiono, yaitu Jepang. Kakek Sugiono. Ngopi dulu, ngopi. Oke, kita mulai. Issei Sagawa, kanibal asal Jepang yang telah meninggal pada usia 73 tahun, tepatnya 24 November 2022, 2 tahun yang lalu. Semasa hidupnya, Sagawa dikenal karena melakukan kejahatan, yaitu membunuh dan memakan temannya sendiri. Oh my god. Awalnya dia mengaku penasaran, ingin sekali mencoba rasa daging manusia. Hal ini yang membuat dia melakukan aksinya tersebut. Sagawa tega menghabisi nyawa teman sekelasnya, yaitu Rini, saat kuliah S3 di Prancis pada tahun 1981. Dan ketika ditanya alasannya, dia mengatakan, "Yang saya mau hanya memakannya, bukan membunuhnya." Tapi tidak ada yang mempercayai ucapan saya. Sagawa memberitahu VICA pada tahun 2009. Sagawa belak-belakan mengutarakan motif pembunuhannya kepada pihak berwajib di Prancis, tapi tidak pernah dijebloskan ke penjara karena adanya hambatan hukum internasional, karena Sagawa ini berasal dari negara Jepang. Hasil pemeriksaan mengatakan Sagawa mengalami gangguan kejiwaan hingga tidak layak untuk diadili. Dia pun dibawa ke kampung halamannya. Namun, tim dokter rumah sakit Mutsuzawa, Tokyo punya diagnosa lain. Kondisi mentalnya dinyatakan normal dan dia membunuh temannya atas dasar penyimpangan seksual. Terlepas dari tuduhan itu, kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena otoritas Jepang tidak memiliki wewenang akses berkas laporan dari Prancis. Tak ada bukti kuat mendakwa pelaku. Bahkan Sagawa sering menceritakan kisahnya ini ke awak media. Menurut ceritanya, dia mulai tertarik kanibalisme sejak masih duduk di kelas 1. Dia tergoda melihat paha temannya sendiri dan melampiaskan nafsunya ini pada anjing peliharaannya. Beberapa kali dia coba mendapatkan daging manusia, tapi dia takut. Selama di Paris, Sagawa membujuk PSK untuk datang ke rumahnya dengan maksud membunuh, tapi selalu gagal karena dia juga takut. Lalu mengajak si temannya tadi ini dan beralasan tertarik belajar bahasa Jerman. Alasan Sagawa memilih karena perempuan itu cantik dan berkualitas yang tidak bisa ia dapatkan sebagai laki-laki pendek dan bertenaga kecil, kata Sagawa ini. Jadi, pada 11 Juni saat korban berkunjung ke rumahnya, Sagawa diam-diam mendekatinya dari belakang dan menembak leher temannya ini. Setelah menghabisi temannya itu, Sagawa memperkosa mayatnya dan memotong anggota tubuhnya untuk dikonsumsi. Dia memakannya mentah-mentah dan juga memasak dagingnya. Beberapa hari kemudian, Sagawa membuang sisa tubuh korban yang dimasukkan ke dalam 2 koper, lalu dibuang ke danau sebelum matahari terbenam. Berarti Sagawa membuang mayat temannya itu sore lah. Kasus pembunuhan Sagawa baru terungkap setelah 2 koper itu ditemukan oleh pengunjung yang melihat tetesan darah. Pada saat itu, keluarga Rini telah melaporkan dia hilang. Dan anehnya, bukannya tobat, Sagawa justru menjadi kondang di dalam negeri, malah jadi artis dia di Jepang. Sejak dia keluar dari rumah sakit pada 12 Agustus 1986, Sagawa menulis dan bahkan menerbitkan buku yang menceritakan tentang kanibalisme. Dia sudah tidak bisa didakwa berdasarkan sistem hukum Jepang pada saat itu. Tak hanya itu saja, Sagawa beberapa kali membintangi film porno yang terinspirasi dari perbuatan kejinya. Dia bahkan menjual lukisan perempuan
dan bahkan dia menjual lukisan perempuan tanpa busana. Dan ketika diwawancarai pada tahun 2009, Sagawa mengakui sering membayangkan dirinya memakan tubuh perempuan, tapi dia tidak pernah mengulangi aksinya lagi karena menurutnya itu hanya imajinasi atau mungkin dia sudah takut untuk melakukannya. Jadi janganlah terlalu berhalusinasi tingkat tinggi. Oke, itulah cerita dari negeri kakek Sugiono. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta jika kalian punya cerita-cerita horor, silakan kirim ke email saya yang saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, sampai jumpa.